Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kembali kita dalam acara Yesus Kuatku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah perumpamaan gandum dan lalang. Dari Matius 13 ayatnya yang ke-26, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan di sini berbicara tentang dua hal, yaitu gandum dan lalang. Tentu saja ini mempunyai pengertian rohani. Kalau saudara baca di dalam Matius 13 ayat 24, di situ dikatakan Yesus memberikan perumpamaan bahwa hal kerajaan sorga seperti seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tentu ada hal rohani yang harus kita mengerti dari ayat ini. Ladang berbicara tentang dunia. Penabur berbicara tentang Allah, Tuhan sendiri. Benih yang baik atau gandum itu berbicara tentang firman Tuhan dan anak-anak kerajaan sorga. Artinya gandum adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam Matius 13 ayat 38. Kalau kita baca lagi di dalam Matius 13 ayat yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara, dikatakan pada waktu malam, semua orang tertidur. Musuh itu berbicara tentang iblis. Dia menaburkan lalang. Lalang ini berbicara tentang hal-hal yang jahat atau anak-anak si jahat. Jadi lalang itu berbicara tentang orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam dunia ini orang yang percaya hidup berdampingan dengan orang yang tidak percaya. Tetapi permasalahannya, lalang itu sebagai rumput liar itu menghambat pertumbuhan daripada benih yang baik. Karena apa? Akar dari lalang dan gandum benih yang baik itu saling melilit. Sebab itu jangan sampai kerohanian kita tidak dapat bertumbuh karena ada lalang-lalang yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Sebab itu ada dua pekerjaan iblis. Iblis selalu melawan pekerjaan Tuhan. Iblis mau mengacaukan pekerjaan Tuhan. Makanya sebab itu jangan sampai benih rohani yang Tuhan berikan kepada kita itu terhambat karena pekerjaan daripada iblis. Sebab itu mari kita periksa hati kita. Jangan sampai pertumbuhan kerohanian kita tidak dapat bertumbuh dan berbuah karena ada lalang. Mungkin harta kita, mungkin hobi kita, mungkin kesenangan kita, mungkin kepentingan kita itu menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Sebab itu mari benih yang ada di dalam hidup kita, biarlah izinkan dia bertumbuh dengan baik. Yang kedua, jangan sampai pekerjaan iblis itu menghimpit kerohanian kita. Sampai kerohanian kita mati, bahkan kehilangan semangat, kehilangan cinta mula-mula. Itulah pekerjaan daripada iblis. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Jadi hidup orang percaya berdampingan dengan orang yang tidak percaya. Sebab itu, kalau iblis menaburkan hal-hal yang jahat, jangan kita heran. Kejahatan itu tetap ada. Kejahatan itu semakin banyak. Karena ada pekerjaan si musuh yang mencoba melawan pekerjaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga hati kita. Sebab di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis berjalan
ya seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Sebab itu begitu banyak korban daripada iblis. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana iblis memperdayakan Adam dan Hawa. Bagaimana iblis berusaha menghancurkan kehidupan Ayub. Bagaimana iblis menguasai hati Yudas. Semuanya itu adalah pekerjaan iblis. Sebab itu marilah kita menjaga benih yang baik di dalam hidup kita. Kita menjaga hati kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius 13 ayat 27. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai ladang itu, mereka merasa heran, mengapa benih yang baik itu ditanam tetapi ada juga lalang. Lantas kalau di dalam Matius 13 ayat 28, mereka mengatakan, mengapa hal demikian terjadi? Tuhan itu menjawab, karena ada musuh yang melakukannya, saudara. Dan hamba-hamba itu berkata kepada Tuhan itu, apakah kita akan mencabut lalang itu? Tetapi Tuhan itu berkata, jangan sampai kita mencabut lalang itu. Sebab apabila kita mencabut lalang itu, maka benih juga itu akan tercabut. Sebab itu saudara, Tuhan, kita dapat melihat sifat daripada Tuhan. Tuhan sabar terhadap orang yang jahat sekalipun. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Mungkin kita merasa heran, mengapa kejahatan itu begitu banyak? Ada banyak hal-hal yang pekerjaan iblis itu semakin jelas, seperti dibiarkan. Tetapi firman Tuhan berkata, ada saatnya nanti Tuhan akan menghukum. Sebab itu ada waktunya. Tuhan memberikan waktu bagi hamba-hamba Tuhan untuk bekerja, untuk memberitakan Injil. Ada hari penghukuman, ada hari penghakiman, di mana lalang itu akan dikumpulkan berkas-berkasnya, dan lalang itu akan dibakar di dalam neraka. Tetapi gandum akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita khawatir, jangan sampai kita takut menghadapi hari esok. Sekalipun iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita lihat, iblis itu bekerja di dalam gereja. Dia mau menyesatkan, dia mau memasukkan pengajaran-pengajaran yang palsu. Tetapi di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Mari kita jaga hati, kita berdoa, kita berjaga. Biarlah benih yang ada di dalam hidup kita, firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, bertumbuh, berbuah, lebat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan materaikan firman Tuhan. Biarlah benih yang baik, firman Tuhan yang ada di dalam hati kami boleh jaga. Sehingga kami boleh bertumbuh kerohanian kami. Sehingga kami boleh berbuah-buah. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang mempunyai jalan buntu, Tuhan buka jalan Tuhan. Bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Semua mereka yang mengikuti acara ini Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.